Jadi sebenarnya sejarah Idul Adha itu gimana sih awalnya? Kalau kita bicara tentang Idul Adha itu kita pasti kebayang dua sosok Nabi kan. Ya. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Ismail alaihissalam. Kalau makna dari Idul Adha sendiri di zaman mungkin kita bilangnya era modern ya, sekarang ya, modern. gimana cara kita supaya memahaminya lebih Dalam lagi. dalam dan tetap relevan ya. Gitu. Tapi penasaran juga kenapa Idul Adha itu nggak seramai Idul Fitri ya kalau di Indonesia? Mungkin salah satu penyebabnya karena minimnya edukasi kan. Kang, segini nih Kang, cukup Kang? Iya. Wah, Masya Allah. Kanannya ngopi dulu Kang. Oke, siap Kang, siap. Wih, Siap. ngopi nih Kang. Ngopi. Ini kopinya dari kebun Kang. Dari kebun kita yang di atas. Iya. Masya Allah. Siap. Coba ya Kang. Nah, kalau di Masjid Sejuta Pemuda sekarang lagi ramai kegiatan apa nih? Kalau kita sekarang kita itu di Masjid Juta Pemuda itu kan karena kebanyaknya anak muda. Jadi yang kita aktifasi sekarang itu adalah pelayanan masjidnya. Pelayanan Jadi masjid. mereka datang yang mau istirahat kita kasih bantal. Wah, Ya. Yang mau ngopi kita ada Kita kasih barnya kopi. juga. serius? Maksudnya kan biasanya itu ada tulisan dari masjid dilarang tidur di Dilarang masjid. tidur. Ah, kan? di kami nggak berlaku itu ya, Iya. nggak berlaku Kang. Kami haramkan. Kami. Oh, hal-hal seperti itu Iya. teh. Karena di sana pun ternyata banyak orang tua yang datang itu, bapak-bapak yang datang yang udah berumur ya istilahnya, datang ke kita karena ngelihat pengurus anak muda semua. Itu mereka pas datang tuh bilang, ya Allah, saya pas muda ngapain aja nyesel, dulu muda nggak kayak begini, gitu loh. Nah dari situ jadi motivasi kita, mumpung kita muda, sebelum tua energinya masih banyak, sumber dayanya masih banyak, ya udah kita manfaatin nih untuk kebermanfaatan. Betul. Kan ada kopi juga. Ada aja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, sehat Kang? Masya Allah. Sampai sini juga saya. Ini teman saya Kang Dito. Oke. Kenalin ya. Bias. Ya ampun, kamu juga sini akhirnya. Kang Dito. Siap. Kang Dito harus kenalan sama teman saya. Itu dia. Ayo. Kang Hadi, ini kenalkan kawan saya Kang Dito. Masya Allah. Mantap, baik. Selamat datang di kebun. Seru banget ya. Tadinya mau ke rumah Kang Anggi, Ya. cuman disuruh ke sini. Ada apa ini? Bentar. Ini teh Kang Dito yang perkusi bukan ya? Nah, eta tah. Sama pemain perkusi juga. Kalau Kang Sama pemain perkusi Kang dia juga pemain perkendangan. perkendangan duniawi gitu. Aduh, sekarang lagi sibuk apa? Perkopian lagi biasalah bikin usaha kopi, terus masih traveling juga, camper van segala macam sama family. Itu. Iya, jadi By the way, iya. ada cerita apa nih? Jauh-jauh Mau ke Bandung ya? ketemu ke Masjid Sejuta Pemuda. Silaturahmi sama Kang Anggi juga, pengen belajar ilmu keislaman lebih dalam lagi. Mumpung bentar lagi tuh mau Idul Adha. Pas. Ya Bener, kan? Gitu, jadi banyak yang perlu digali karena masih minim lah ilmu saya. Aduh. Bismillah, sama-sama Ya, mudah-mudahan belajar. kan. Sama-sama belajar. Gitu ceritanya ke Bandung. Kang Edi, ya Kang. Ini daging apa Kang? Penasaran? Ini tuh daging domba. Oh, Bagian domba ya? biasanya ada yang nyebut lemrek, ada yang nyebut lamb chop. Iya. Kalau orang sini bilangnya iga. Pas banget juga mau Idul Adha nih. Nah, Pas ya. ini tuh sebenarnya Kang Gia pas ngabarin, kakak kamu main ke sini, ya udah aja sekalian gladiresik Idul Adha kali ya. Nah, bener Kang. Terus aku masak satu lagi karena ini udah heavy, aku masak ayam. Ayamnya inspirasinya dari masakan India. Nah, Bayanginnya udah. Iya, ngebayangin enak Lapar banget. ini ya. sama saladnya, masakannya inspirasinya dari India juga, namanya raita. Jadi itu pakai sayurnya tadi ada tomat, ada timun curry,
sama pakai Greek yogurt juga. Jadi nanti kita campur-campur aja makannya. Jadi sebenarnya kita masak banyak ini sebagai rasa syukur aja karena dipertemukan dengan akang-akang. Karena di sini kita punya aturan kan. Gitu. Di Apa kebun kita ini. Apa Kalau setiap teman-teman tamu yang datang kenyang. Jadi saya senang ketemu Gitu. Saya dari Bali. Oh, ini Sukabumi. Jauh dari Bali. Jauh ya, makin jauh. Iya, jauh. Masa ya pulang kosong Iya. perutnya. Ayo deh, ayo. Kan gini mau Idul Adha nih Kang. Kenapa punya saya teh? Dagingnya tuh keras kalau nyampe rumah. Terus mau di gimana juga? Kayak sendal ya. Itu kenapa sih Kang? Ada dua hal yang mempengaruhi atau kondisi daging ketika mau kita masak pada Oke. saat kurban. Kurban. Jadi yang pertama udah pasti memang dari jenis dombanya. Dia kan punya kondisi badan yang berbeda-beda. Berbeda. Yang kedua cara motong. Kurban itu tuh kan memang ketika sapi disembelih harus dibagikan. Bagiin, ya. Kan itu ngejar waktu. Ya. Padahal sebenarnya ilmu yang saya dapat itu ketika kita motong hewan tuh nggak boleh langsung diparting. Biasanya kita diemin minimal 24 jam. Semua makhluk hidup tuh kan melewati proses namanya rigor mortis. Oke. Jadi rigor mortis itu tuh proses ketika makhluk hidup kehilangan energi karena udah mati. Mati ya. Dan itu ada proses stiffening, ototnya mengeras. Oh, jadi emang harus digantung lama. Harus digantung lama dulu. Ototnya tenang dulu. Ototnya tenang dulu. Relax, dulu, ya. Baru kita party. Tapi kan itu caranya udah modernisasi banget. Nah, tradisionalnya Tuh, kita tradisionalnya. paling Jadi, ampuh itu apa? Kalau yang umum terjadi di sini kan biasanya pakai daun pepaya. Benar. Karena si daun pepaya itu punya enzim namanya enzim papain. Jadi enzim papain ini tuh dia bisa ngehancurin protein. Dan masal yang ada di dalam daging. Itu yang penting nggak ngelawan kalau orang bilang. Aduh, ngelawan ya. Thank you ya Kang ya. Oh, lanjut Kang. Siap. Mangga udah beres sarangnya. Beres bos. Wih, siap. Lanjut. Mantap. Iya, Kang Dito nggak kepanasan kan? Mang Hedi aman? Aman. Soalnya ini cuaca lagi panas juga, terus ini dekat api juga. Aman kan? Kan udah pakai cup deodoran warna biru. Ah, siap. Jadi mau aktivitas panas kayak apapun tetap segar. Ah, siap kalau gitu. Berarti aman ya. Mau digedein soalnya sih apinya. Gedein tuh. Sikat. Aman? Udah bisa aku beresin sisanya. Siap. Ya udah kalau gitu saya izin sholat asar dulu. Yang lain ada yang mau ikut sholat berjamaah? Ikut. Oke, ikut. Siap. Oke. Siap. Aku izin lanjut dulu ya di sini, Kang ya. Oke, siap Kang. Semangat. Yuk. Mangga, silakan bisa dimulai dari roti dulu boleh. Silakan, ini ada parata. Parata makannya dicocol sama saus butter chicken. Ini butter chicken, temennya makannya sama nasi. Ini lamb chop, temennya sausnya sama chimichurri. Buat cuci mulut bisa pakai saladnya Taita. Oke, Mangga silakan. Mangga. Ini kalau gini Idul Adha mah jadi lebih enak ya kalau ada yang masak ini. Ustaz ya. Kirim daging Anda, kami masak. Gimana Kang? Masuk nggak makanannya? Wah, ini lamb chopnya Oh iya, dibakarin lagi. mantap. Ustaz, suka yang mana? Roti ini semua enak banget. Blend ya, ngeblend ya. Ngeblend banget. Nggak tabrakan rasanya. Wih, Kang dia suka yang mana kan guys? Raita ya. Iya. Ya sengaja kecampur sama si Chimichurri. Dia jadi seger banget. Seger banget ya. Ustaz, jadi sebenarnya sejarah Idul Adha itu gimana sih awalnya? Oke. Jadi gini Kang,
Kalau kita bicara tentang Idul Adha itu kita pasti kebayang dua sosok Nabi kan. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim ini punya dua anak, namanya Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Suatu waktu Nabi Ibrahim itu bermimpi, dalam mimpinya itu diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya. Lalu kata Nabi Ismail sampaikan kepada Nabi Ibrahim bahwa ketika Allah sudah memerintahkan maka kerjakanlah, maka mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang sabar. Ketika Nabi Ismail hendak disembelih, kemudian Allah ganti dengan domba besar bertanduk warna putih dari surga, dan disitulah awal mulanya ada syariat berkurban untuk kaum muslimin. Gitu sih Kang. Aku mau nanya nih Kang, kalau makna dari Idul Adha sendiri di zaman mungkin kita bilangnya era modern sekarang ya, gimana cara kita supaya memahaminya lebih dalam dan tetap relevan ya gitu. Makna dari Idul Adha sendiri itu bagi kita sebagai seorang muslim saat ini adalah bagaimana kita menjalankan muslim yang kafah. Artinya ketika kita menemukan ketaatan kita, ketika kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah Allah, maka hidup kita akan mudah. Dengan semakin mensiarkan, dengan semakin mempublikasikan, maka semakin banyak orang yang taat, semakin banyak orang yang merasakan dampak dari Idul Adha ini. Tapi amalan lainnya itu apa lagi, Kang? Nah, bicara soal Idul Adha ini kan ada 10 hari terbaik sebelumnya, Kang. Ini kan Idul Adha dilaksanakan tanggal 10 Zulhijjah. Lalu amalannya apa saja? Bisa di tanggal 1 sampai dengan 10 itu melaksanakan saum. Kemudian yang utamanya di tanggal 8. Tanggal 8, di tanggal 9 ada saum Tarwiyah, ada saum Arafah, ya, karena jamaah haji sedang wukuf. Kemudian di tanggal 10-nya kita melaksanakan sholat Idul Adha. Kaum muslimin yang mampu, itu setiap tahun usahakan untuk berkurban. Kadang kita tuh kurban tuh mahal, karena ya kurbannya dibuat sekaligus. Padahal kalau kita nabung, tuh harga kambing berapa sih sekarang yang 1,2 juta juga ada kan? Artinya kita nabung 100.000 per bulan, itu nggak berat harusnya. Nah ini syariat yang mungkin bagi kita sangat-sangat mungkin kita bisa kerjakan kalau kemauan kita kuat. Nah, kalau saya biasanya sesudah sholat Idul Adha itu jadi panitia penyembelihan hewan kurban. Kalau itu masuk ke amalan nggak? Masuk banget, Kang. Serius, masuk banget. Jadi kita juga nih sebagai seorang muslim wajib mensiarkan Idul Kurban ini. Baik dari mulai pelaksanaan sholat Idul Adha-nya. Biasanya panitianya itu sekaligus tuh. Dari mulai panitia sholat Idul Adha sampai panitia pemotongan hewan kurban. Dan tentunya jangan ragukan ya, karena amalan sekecil apapun itu pasti Allah balas dengan takaran yang setara gitu. Nah, tapi saya mah ada cerita lucu nih, Kang. Jadi kalau saya itu kan memang biasanya suka bikin pisau ya. Dulu yang pasti itu kalau setiap jadi panitia Idul Kurban itu suka dipinjam pisaunya. Kang Gia, pinjam pisau. Ya saya keluarkan lah 4, 5 gitu. Tapi biasanya pas di akhir itu yang kembali cuma 1. Itu amalan. Itu agak sering soalnya. Emang itu udah keseringan, mending di awal udah niatin sedekah aja. Kalau Kak Edi nih ada pengalaman apa tentang Idul Adha? Kalau saya kan agak terbatas juga ya pengalamannya. Sekalian nanya juga ke Akang. Kalau biasanya kan saya lihat ketika membagi itu rata-rata kan hasil dari sembelihan ya Kang ya. Sebenarnya boleh nggak sih kalau sekarang kan keahlian saya masak nih Kang. Misalnya saya berkurban 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi, tapi yang saya bagikan bukan dagingnya. Misal sama saya 1 ekor sapinya saya jadiin gepuk semua. Boleh nggak sih saya bagikan dalam hasil olahannya gitu kan? Saya jawab dari sudut pandang realitas sekarang ya Kang ya. Jadi nanti mungkin bisa dikoreksi secara fikihnya. Yang saya lihat sekarang juga itu banyak dijalankan kok Kang. Itu kenapa? Itu untuk menjangkau penerima-penerima manfaat yang mungkin jauh. Nah, gak bisa hari itu juga. Itu mungkin menjadi salah satu alasan si daging kurban ini bisa diolah, didistribusikan dalam bentuk makanan jadi. Gitu. Kalau aku lebih ini sih, Kang, anak gitu ya, udah mau dipotong sapinya ditangisin. Kalau ngelihat hewan tuh kayak sedih, itu doang sih kemarin jadi lucu gitu, kayak ya ampun nih anak sekecil gini bener-bener kita harus ngasih taunya itu pelan-pelan gitu ya Kang ya. Anak-anak tuh silakan aja didatangkan tapi diedukasi bahwa ini syariat. Yang boleh dipotong kambing, sapi,
unta. Nah, itu disampaikan. Iya gitu. Tapi yang aku penasaran nih, Mang, di Masjid Sejuta Pemudanya tuh apa aja yang dilakuin di sana kan? Untuk kurban ya. Untuk kurban kegiatannya apa aja gitu? Apa sama kayak di tempat lain atau ada perbedaan gitu? Kalau di kita ya, karena kan kita emang spesifiknya Pemuda. yang ngelolanya anak muda, Wis. yang ngelolanya, Culture lah. Yang motong. yang motongnya. Oh semuanya anak muda? Iya, karena kita pengen menumbuhkan mental Ismail tadi. Jadi mana Ismail ini dia mau berkorban, mau taat, mau ikhlas, mau berani, kan Ismail juga anak muda waktu itu ya. Nah, mental ini mau kita tularkan ke anak-anak muda ini. Yang dia mampu berkorban, yang mampu berkorban melalui materi, dia silakan berkorban. Yang nggak mampu, silakan berkorban dengan tenaganya, dengan jiwanya. Jadi dia ngelola, diajarin kita motong gitu. Kita libatkan Beredukasi di situ ada edukasi dari Iya, motong sampai ini daging gitu ya? betul. Jadi mental Ismail ini yang kita pengen sebarkan ke anak-anak muda. Mental ini kalau dibangun secara akumulatif tuh kita itu belajar kaya dulu sebelum miskin gitu. Kita berbagi dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita bisa, yang nggak bisa dengan uang, dengan tenaga, nggak bisa dengan tenaga ya dengan pikiran. Tapi yang jelas di waktu yang istimewa ini kontribusi untuk agama kita, gitu kan? Biar nggak dingin nih. Wih, bantrek. Sebentar ya. Sebentar Kang Eja, kita amankan dulu. Silahkan. Wih, apa ini teh? Ini bandrek susu. Makasih ya. Kang Eja. Kang Anggi, nah tapi penasaran juga kenapa Idul Adha itu nggak seramai Idul Fitri ya kalau di Indonesia? Mungkin salah satu penyebabnya karena minimnya edukasi, Kang. Minimnya edukasi gitu kan. Ditambah suasana Idul Fitri itu suasana libur, suasana kalau pulang kampung itu di-create banget tuh. Nah, kalau di Idul Adha ini kan memang kayak seolah ibadahnya itu hanya bagi-bagi daging gitu loh. Padahal sebetulnya ada amalan yang agung, panjang sekali. Apalagi kalau dilihat dari sejarah tadi kan, itu bukan sejarah yang sederhana sampai turunnya syariat ini. Nah, maka menurut saya ini salah satu hal yang tentunya jadi ladang dakwah untuk kita edukasi umat terkait. Tapi saya punya cerita, Kang. Jadi waktu saya lagi kecil ya di daerah asal saya, itu justru Idul Adha itu jauh lebih ramai. Antara yang masih haji di sana, sama yang sudah ada di sini teh kayak merayakan lagi momen haji mereka. Yang mereka masih berhaji juga, keluarganya di sini teh kayak dititipin juga. Jadi akhirnya hajatnya itu justru lebih gede saat Idul Adha. Yang saya sebagai anak kecil waktu itu suka melihatnya itu lebih wah gitu. Lebih karena kebagian kaki domba aja ya mungkin. Perebut kaki domba. Bahkan momen perebut kaki domba itu tidak ada di momen Idul Fitri gitu. Tapi itu teh membekas sampai sekarang. Dan mungkin bagi saya pribadi itu teh yang sekarang itu agak hilang. Ada pergeseran budaya ya. Iya, ada pergeseran budaya. Jadi kelihatannya itu lebih sepi. Ih, seru banget hari ini kan. Mulai dari masak, cara pengelolaannya, ternyata shifting mindset, ternyata bahwa daging kurban tuh bisa estetik ini gitu loh. Pengelolaannya. Iya, benar. Anak muda. Ya. Kalau saya kaki kambing dibakar dikasih garam. Kalau ini beda. Makanya konsep ini yang tadi tuh dan nilai-nilai yang tadi diberikan sama teman-teman dari BBQ Mountain Boys itu boleh gak kita bawa pulang jadi oleh-oleh buat teman-teman di Boleh banget. Keseruan ini loh. Iya. Wah, silaturahmi hari ini luar biasa banget nih. Thank you banget Kang Anggi udah ajak ke sini. Jadi bisa ketemu teman-teman semua hari ini. Thank you banget. Kita yang makasih loh, Kang. Udah Udah mampir pada- semua kesini. Udah pada makasih gini mau kemana? Ya, kemana lagi atuh kan? Udah jangan dulu bilang makasih. Biasanya kalau udah makasih udah mau pamitan. Ya kita lanjut dulu ke bandrek. Kita ke bandrek, kita jalan-jalan. Terus Pak Ustadz juga tadi pengen rosemary kan? Oke. Saya siapin dulu rosemary. Oke, Ya. kita habis ini dulu ya. Oke, boleh.